Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Opa-opa, Oma-oma, kaum lanjut usia dari jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa di surga yang telah memungkinkan kita dapat berjumpa lagi di pagi hari ini melalui acara Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun terlebih dahulu, saya perkenalkan diri saya Ibu Sumarah Tumakaka dari PKLU GPIB Jemaat Sangkakala, Jakarta Barat. Opa-opa, oma-oma yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungannya, mari kita berdoa bersama memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa, yang kami puji dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu bagi kami di waktu istirahat kami sepanjang malam, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam kesegaran dan kesehatan memasuki hari baru anugerah-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu dari kitab suci Alkitab dan renungannya. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik tentang firman-Mu yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Inilah ya Bapa, permohonan dan doa syukur kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Opa-opa, oma-oma yang kekasih, pembacaan firman Tuhan untuk hari ini Selasa 31 Agustus 2021 sesuai dengan Sabda Bina Umat. Bacaan pagi terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mikha pasal 6 ayat 3 sampai dengan 5 yang menyatakan, "Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup beriman. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan mengadukan umatnya. Bacaan hari ini disusun dalam bentuk percakapan antara Allah dan umat saat proses pengadilan berlangsung. Allah ditampilkan sebagai pihak yang mengadukan dan umatnya, yaitu Yehuda, sebagai terdakwa. Mula-mula Tuhan mengeluh kepada umatnya. Kita baca dalam ayat 3a-b. Keluhan itu menggambarkan bahwa Tuhan tidak mengerti mengapa umatnya berbuat kejahatan
dan tidak setia kepadanya? Apakah Tuhan melakukan hal-hal yang melelahkan, membebani mereka? Tentu saja jawabannya tidak ada. Justru Tuhan berbuat hal-hal yang sebaliknya. Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yaitu A. Membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membebaskan mereka dari rumah perbudakan. B. Kasus Balak, yaitu Raja Moab, dan Bileam. Balak memerintahkan Bileam untuk mengutuki umat Israel, tetapi Tuhan membuat dia memberkati mereka. C. Kejadian di Sitim sampai ke Gilgal, yaitu pemeliharaan Tuhan saat umat menyeberang sungai Yordan. Maksudnya apa? Agar umat kembali setia kepada Tuhan dan berlaku baik dan benar terhadap sesamanya. Kita semakin mengerti bahwa umat Israel percaya bahwa semua peristiwa penyelamatan diimani sebagai perbuatan atau tindakan penyelamatan dari Allah. Bangsa Indonesia baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Umat Israel menyatakan karya pembebasan umat dari Mesir menjadi pokok puji-pujian dan pengakuan iman Israel. Gereja Kristen menyatakan kebangkitan Yesus sebagai pokok pengakuannya, sedangkan bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat Tuhan bagi bangsa Indonesia. Lihat dalam alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945. Dua hal penyebab kemerdekaan itu, yaitu atas berkat Tuhan yang Maha Esa dan atas berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai konsekuensi pengakuan tersebut, maka umat Kristen memikul tugas panggilan yang suci untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun negeri dan mensejahterakan rakyat. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kepadamu atas segala pimpinan, penghantaran dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya pada pagi hari ini, Tuhan sudah boleh menyertai kami di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungannya. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami semua agar selalu setia kepada Tuhan dan berlaku baik dan benar terhadap sesama. Namun di dalamnya ya Bapa, kami juga melihat bahwa Engkau telah berbuat banyak hal menyelamatkan kami. Kami mohon ampunilah kami jika kami kurang menyadari dan kurang taat kepadamu. Bapa yang ada di dalam surga, dalam kesempatan ini
kami mau berdoa untuk semua anggota PKLU dimanapun mereka berada. Karuniakanlah kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, dan kesabaran kepada kami para lanjut usia. Dan kiranya kami juga boleh tetap bersyukur bahwa kami masih bisa beraktivitas walaupun di dalam rumah saja. Di dalamnya kami juga mau berdoa Tuhan bagi kesehatan dan kesembuhan dari sakit penyakit yang mungkin ada melanda para anggota kaum lanjut usia, para PKLU dimanapun juga. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang mungkin terbaring di rumah-rumah sakit, ataupun juga di rumah mereka sendiri. Karuniakan ya Bapa kesabaran dan ketabahan. Berkatilah kiranya segala obat dan perawatan yang dilakukan oleh para dokter bagi mereka, dan karuniakan juga kesabaran bagi para anggota keluarga yang mendampingi dan menyertai para opa-oma yang sakit ini. Biarlah kiranya kesembuhan Tuhan boleh karuniakan dan mereka boleh pulih kembali, berada kembali di tengah-tengah keluarga untuk beraktivitas seperti sedia kala. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa bagi Dewan PKLU. Untuk setiap anggota Dewan ya Tuhan, mulai dari Ibu Ketua, mulai dari Bapak Ketua, sampai kepada setiap anggota Dewan. Karuniakan kiranya hikmat bijaksana di dalam mengemban tugas-tugas pelayanan mereka. Karuniakan juga kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan sukacita di dalam tugas pelayanan mereka. Terlebih Tuhan di dalam program yang saat ini sedang berlangsung, yaitu melalui program SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kami percaya ya Tuhan, program ini membawa semangat dan sukacita dari setiap Bapak Ibu yang ditugaskan untuk mengambil bagian dalam program ini. Kiranya program ini membawa berkat bagi kami, juga bagi sekalian anggota PKLU yang membacanya, yang mendengarnya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi program PKLU di waktu yang dekat ini dalam menyongsong hari ulang tahun PKLU pada bulan Oktober. Segala rencana dan program yang telah dipersiapkan oleh Dewan PKLU, Tuhan kiranya mendahului, Tuhan berkati agar supaya rencana-rencana dalam memperingati hari ulang tahun PKLU ini dapat terlaksana dengan baik, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi seluruh anggota PKLU di seluruh jajaran jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada. Kami berdoa bagi keluarga para anggota Dewan PKLU dimanapun mereka berada. Tuhan juga karuniakan kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam mendampingi para istri, para suami di dalam mengemban tugas yang berat ini. Tetapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka sendiri ya Bapa. Engkau senantiasa menyertai dan menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia yang tercinta. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bagi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, bahkan semua pejabat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Juga bagi para TNI dan Polri yang juga mengemban tugas mendampingi Bapak Presiden kami. Kiranya Tuhan Engkau juga sertakan kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana, agar supaya mereka boleh menjalankan tugas dan panggilannya itu di dalam hormat dan takut kepadamu,
agar supaya dalam tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang aman, tentram, dan damai sejahtera boleh terlaksana atas pertolongan-Mu. Kami doakan ya Tuhan bagi godaan-godaan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Kiranya ya Bapa, oleh pertolongan-Mu semuanya itu dapat diatasi dan pemerintahan kami boleh tetap ada sebagaimana saat ini. Bapa yang ada di dalam surga, khususnya kami juga berdoa bagi situasi yang sedang berlangsung di negara kami, yaitu adanya pandemi COVID-19. Bapa yang ada di dalam surga, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Bagi para dokter, para perawat, para tenaga relawan yang bekerja bersama di dalam pandemi ini untuk menolong para pasien yang sakit, yang terbaring di rumah-rumah sakit, juga yang terbaring di rumah. Kiranya Bapa, semua tenaga kesehatan ini Engkau berkati, Engkau karuniakan hikmat bijaksana, kesehatan dan kekuatan, agar supaya mereka yang meninggalkan keluarga untuk mendampingi para pasien ini, Tuhan tetap berikan kesehatan juga, kekuatan dan hikmat bijaksana. Bapa yang ada di dalam surga, bagi mereka yang masih terpapar, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya dalam waktu yang tidak lama, dengan adanya vaksinasi, itu semua menolong bagi kesembuhan dan kepulihan mereka. Akhirnya ya Bapa, kami juga berdoa dan bermohon kepadamu, Engkau selaku Tuhan dan Bapa kami, Engkau yang menciptakan dunia dan segala isinya ini, kiranya Engkau juga berkuasa atas pandemi ini, atas virus yang melanda negara kami, bahkan seluruh dunia. Kami percaya Engkau lebih berkuasa ya Tuhan, dan jika Engkau berbelas kasihan kepada seluruh umat manusia, kiranya Tuhan pada saatnya, pada waktu yang Tuhan tentukan, bukan waktu kami, Engkau boleh mengakhiri pandemi ini, dan kami sekalian mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan para lanjut usia, boleh menikmati sukacita dan kegembiraan kembali atas pertolongan-Mu. Inilah ya Tuhan doa syukur dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Opa-oma, kita telah selesai membaca firman Tuhan dan renungannya dari SBU hari ini. Biarlah kiranya kita senantiasa ada dalam keadaan sehat, semangat, dan berpengharapan, karena kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam segala masalah kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.